Jumpa lagi dengan Riva Media. Kali ini kita akan membahas topik baru yaitu tentang expat. Kita akan belajar lebih jauh tentang apa itu expat dan rumus-rumus apa saja yang ada di dalam expat. Oke teman-teman semuanya, di dalam bidang otomatisasi baik web automation maupun web scraping, salah satu pokok penting yang harus kita pelajari adalah pemilihan elemen. Jika sebuah elemen ini tidak bisa ditemukan oleh pencarian umum, baik itu menggunakan ID, class name, dan lain-lain, maka expat merupakan cara yang powerful digunakan untuk menemukan elemen di dalam website. Oke teman-teman semuanya, jenis cara untuk menemukan sebuah elemen ini ada berbagai macam. Yang pertama kita bisa menggunakan ID, kemudian ada class name, kemudian kita bisa menargetkan berdasarkan name, kemudian jika kita menggunakan Selenium, kita bisa menggunakan link text, kemudian kita juga bisa menggunakan CSS selector. Akan tetapi rekan-rekan semuanya, jika kita menggunakan ID, tidak semua elemen ini memiliki ID. Jadi kita hanya bisa menargetkan suatu elemen dengan menggunakan ID jika elemen tersebut ada ID-nya. Kemudian ada permasalahan baru, yaitu terkadang di dalam sebuah website ini memiliki banyak sekali ID yang sama. Contohnya ketika kita mengautomatisasi YouTube, rekan-rekan akan menemukan banyak sekali ID yang sama di dalam satu website. Jadi penggunaan ID terkadang ini tidak bisa kita gunakan. Kemudian semisal kita menggunakan penargetan class name, ini tentunya juga tidak selalu valid. Karena kenapa? Karena banyak sekali website besar yang menggunakan class name yang sama dalam sebuah halaman. Jadi kita juga harus jeli ketika kita menggunakan class name ini. Terlebih lagi jika class name ini memiliki nama dinamis. Jika di-reload, maka class name-nya akan berubah, sehingga kita tidak bisa menggunakan class name ini. Kemudian bagaimana dengan name? Name hanya bisa digunakan ketika kita ingin menargetkan sebuah elemen yang memiliki tag input. Biasanya tag input ini akan disertai dengan name. Sehingga kalau kita ingin menargetkan selain tag input, maka kita tidak bisa menggunakan name. Permasalahan baru lagi, saat ini banyak sekali website-website yang tidak menggunakan standar HTML. Jadi ketika menampilkan sebuah form, dia tidak menggunakan input name, bahkan dia menggunakan div. Jadi ketika sebuah input menggunakan div, maka biasanya tidak ada name. Jadi kita tidak bisa menggunakan name ini untuk menargetkan elemen tersebut. Oke, jadi yang paling tepat adalah kita menggunakan expat. Kemudian teman-teman semuanya, sebenarnya banyak sekali tool yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan expat. Semisal ada Chrome DevTool, kemudian Chrome Extension Expat Finder, kemudian jika rekan-rekan menggunakan UI Vision, di sana juga akan ada tool yang digunakan untuk mendeteksi expat. Kemudian ada juga Chrome Extension bernama Expat Helper. Tool-tool ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan expat. Tetapi rekan-rekan semuanya ingat, jika struktur websitenya dinamis, maka kita tidak bisa mengandalkan dengan tool-tool ini. Sehingga kita harus menargetkan secara manual, jadi kita analisa, kemudian kita baru bisa menuliskan rumus yang tepat untuk menargetkan elemen tersebut. Oke, sebagai contoh di sini ada Chrome DevTool. Untuk menggunakannya, rekan-rekan bisa klik kanan saja, kemudian inspect element. Kemudian rekan-rekan semuanya di sini ya. Untuk menginspek, silakan gunakan bagian ikon ini, kemudian arahkan di sini. Kemudian setelah terhighlight, kita copy. Oke, kita arahkan ke copy, kemudian copy expat. Maka rekan-rekan bisa melihat ya, di sini kita bisa menaikkan expat dengan cara menggunakan DevTool. Oke, ini menggunakan Chrome DevTool. Kemudian kita juga bisa menggunakan Chrome Extension Expat Finder. Oke rekan-rekan semuanya, di sini saya sudah menginstal Expat Finder. Rekan-rekan klik saja di sini, kemudian kita arahkan kemana elemen yang akan kita tuju. Semisal kita akan menargetkan di sini, kita klik saja, maka akan otomatis tercopy expat yang kita tentukan. Oke, itu adalah menggunakan extension Expat Finder. Kemudian bagi rekan-rekan yang menggunakan UI Vision, rekan-rekan juga akan menemukan di sini ya. Di sini digunakan untuk mendapatkan target. Ini tidak hanya expat, nanti outputnya berupa ID, bisa class name dan sebagainya. Tetapi jika yang lebih cocok adalah expat, maka yang akan ditampilkan adalah expat. Kemudian di sini ada Expat Helper. Oke, di sini saya sudah menginstal Expat Helper. Oke, tampilan seperti ini ya. Semisal kita akan mencari semua link yang ada di dalam halaman ini, maka kita bisa gunakan seperti ini ya. Double slash, kemudian A. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini resultnya adalah 85. Jadi link yang ada di dalam halaman ini berjumlah 85. Semisal kita ganti dengan IMG. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya di sini resultnya adalah 18. Jadi gambar yang ada di dalam halaman ini berjumlah 18. Oke rekan-rekan semuanya, ini adalah tool yang dapat kita gunakan. Kemudian, kenapa kita harus belajar expat sedangkan sudah banyak tool yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan expat? Oke, salah satunya adalah karena saat ini banyak sekali struktur web yang dinamis. Maksudnya adalah selalu berubah-ubah jika halaman di-refresh. Contohnya adalah Google, kemudian ada Facebook,
kemudian web-web besar yang menggunakan random ID. Jadi untuk menangani web-web tersebut, maka kita tidak bisa mengandalkan 100% tool yang telah saya jelaskan tadi. Maka di dalam tutorial ini kita akan belajar tentang XPath dan ekspresi XPath untuk menemukan elemen kompleks atau dinamis yang atributnya berubah-ubah secara dinamis saat refresh ataupun operasi apapun. Oke, sekarang kita jelaskan dulu apa itu XPath. XPath adalah merupakan XML path yang digunakan untuk navigasi berdasarkan struktur HTML halaman. Ini adalah sintak atau bahasa untuk menemukan sebuah elemen di halaman web dengan menggunakan ekspresi XML path. XPath dapat digunakan untuk dokumen HTML, XML, dan menemukan lokasi elemen apapun di website menggunakan struktur DOM HTML. Kemudian teman-teman semuanya, XPath sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Absolute XPath dan yang kedua adalah Relative XPath. Absolute XPath adalah cara langsung untuk menemukan elemen dengan rootnya adalah main root. Dan biasanya main rootnya adalah HTML. Oke, ini adalah sintak untuk Absolute XPath. Kemudian yang kedua adalah Relative XPath. XPath relatif tidak dimulai dari simbol akar atau tidak dimulai dari HTML. Kita bisa menggunakannya di tengah ataupun target secara random. Perbedaannya, Absolute XPath ini diawali dengan slash kemudian HTML dan Relative XPath ini diawali dengan double slash.